Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 144 hingga 145, soal nomor 6, 7, dan 8. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6, ayo berpikir kritis. 3 dari bentuk-bentuk aljabar berikut mempunyai bentuk yang ekuivalen. Ekuivalen itu artinya sama. Tentukan bentuk aljabar mana yang tidak ekuivalen dengan ketiga bentuk aljabar tersebut dan jelaskan mengapa. Oke, kita lihat ya di halaman 145. Ini dia bentuk yang pertama, yang A, 5x dikurangi 2x ditambah 3. Yang B, 3 kali x plus 1. Yang C, 2x kurangi 5x tambah 3. Yang D, 3x plus 3. Nah, mana yang ekuivalen di antaranya ya? Nanti ada 3 yang sama. Mana yang tidak ekuivalen? Pasti hanya ada 1 nanti yang tidak sama. Untuk mengetahui, kita harus sederhanakan setiap bentuk di sini. Untuk yang A dulu. 5x dikurangi 2x ditambah 3. Ini kalau disederhanakan, ini kan 5x dikurangi 2x sama-sama punya x ya Dek ya. Berarti x-nya itu boleh kita keluarkan dari dalam kurung gini ya. Dalam kurung terus x-nya di luar. Yang ditulis di dalam kurung itu 5 kurangi 2. Ini namanya menerapkan sifat distributif ya Dek ya. Terus ditambah 3-nya tetap. Oke, sekarang kita hitung sama dengan 5 dikurangi 2 berapa? 3. Terus ada x-nya, berarti 3x. Terus ditambah 3. Berarti yang A ini bentuk sederhananya adalah 3x tambah 3. Nah, ini udah sama ya, yang D juga udah sama, berarti A dengan D ini ekuivalen. Cari lagi di antara B dan C yang sama yang mana. Coba kita lihat dulu untuk yang B. Yang B ini ya, 3 dalam kurung x plus 1 itu artinya 3 dikali x plus 1 gitu deh. Sama dengan berapa? Kita kali-kalikan. 3 kali x, 3x. Kemudian 3 kali positif 1, positif 3. Tuh, ternyata 3x ditambah 3 juga ini ya. Sama dengan 3x ditambah 3. Sama dong ya dengan yang A, dengan yang D juga. Berarti ini ekuivalen. Jadi udah kita jawab, udah kita temukan jawabannya. Yang ekuivalen adalah A, B, dan D. Nah, berarti yang tidak ekuivalen hanya yang C. Coba kalau kita sederhanakan bentuknya untuk yang C. Oke. 2x kurangi 5x tambah 3. Kita salin ya. 2x kurangi 5x tambah 3. Nah, ini menggunakan sifat distributif juga. 2x kan punya x. Ini negatif 5x juga punya x. Berarti boleh pakai dalam kurung. X-nya tulis aja di luar satu kali. Yang di dalam kurung untuk menulis 2 dikurangi 5. Oke, tambah 3-nya tetap ditulis. Nah, sekarang kita hitung. 2 dikurangi 5 itu berapa? 2 dikurangi 5 adalah negatif 3. Ada x-nya ya kita kasih x. Kemudian ditambah 3. Jadi bentuk sederhana dari yang C ini adalah negatif 3x tambah 3. Coba kita tulis sama dengan negatif 3x tambah 3. Tuh, terlihat ya. Mengapa yang C ini tidak ekuivalen? Alasannya karena setelah disederhanakan, bentuknya itu berbeda dengan 3 bentuk aljabar yang lain. Oke, tinggal kita jawab menggunakan kalimat seperti ini. Kalau kita lihat pertanyaannya itu gini, tentukan bentuk aljabar mana yang tidak ekuivalen dengan ketiga bentuk aljabar tersebut dan jelaskan mengapa. Jadi yang kita sebutkan yang tidak ekuivalen terus penjelasannya. Ini dia deh versi jawaban Kak Sari ya untuk nomor 6. Bentuk aljabar yang tidak ekuivalen dengan ketiga bentuk aljabar lainnya adalah yang C. Alasannya ini, karena bentuk sederhana aljabar C yaitu negatif 3x ditambah 3.
Sementara bentuk sederhana ketiga aljabar lainnya, maksudnya yang A, B, dan D adalah 3x tambah 3 gitu. Sekali lagi, kalau jawaban dalam bentuk kalimat seperti ini, redaksinya kita boleh berbeda ya. Yang penting intinya yang harus sama, oke? Jadi nggak harus sama persis menggunakan kalimatnya Kak Sari di sini. Pakai kalimat kalian masing-masing juga boleh. Samaan gimana Kak? Boleh ya, tentu saja boleh, silahkan. Oke, yang penting paham loh ya. Jadi kalau nanti punya soal ujian mirip kayak gini, kalian tahu cara mengerjakannya. Sip, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Nomor 7, ayo berpikir kreatif. Tulislah 3 bentuk aljabar yang ekuivalen dengan masing-masing bentuk aljabar berikut ini. Yang A 2x plus 4, yang B 5k min 2. Oke, kita disuruh menyebutkan 3 bentuk aljabar yang ekuivalen. Siap, Kak Sari bantu ya. Misalnya untuk yang A dulu. Nanti bentuk akhirnya harus 2x plus 4 atau harus sama dengan 2x plus 4. Nah, bentuk aljabar yang ekuivalen itu bisa kayak gini. Yang pertama, misalnya 2x ditambah 6 dikurangi 2. Coba kita cek. 2x tetap 2x. Terus 6 dikurangi 2 berapa? 4 ya. Jadi ini jelas ekuivalen. Oke, karena kalau dijabarkan ini menjadi 2x ditambah 6 kurangi 2, 4 tuh kan kembali lagi. Jadi jawaban yang pertama yang ini. Jadi kita harus menyebutkan bentuk aljabarnya saja ya Dek ya, nggak usah sampai pembuktiannya di sini. Nah, bentuk aljabar yang kedua bisa kayak gini. 2x dengan positif 4 itu sama-sama punya faktor 2. Jadi faktor 2-nya boleh dikeluarkan, terus tulis dalam kurung ya. Di sini x terus ditambah 2. Nah, kenapa Kak? Coba-coba. Kalau kita jabarkan, 2 dikali x itu apa? 2x. 2 dikali positif 2 adalah positif 4. Tuh, jadi bentuk aljabar yang begini ini juga ekuivalen ya. Kita keluarkan faktornya. 2 kan punya faktor 2, 4 juga punya faktor 2. 2 ini menjadi 2x itu dengan cara 2 dikali x. 2 menjadi 4 itu dengan cara 2 dikali 2 gitu deh ya. Sekali lagi yang kalian tulis hanya yang dikotakin ini aja. Bawahnya ini hanya untuk pembuktian. Ini udah 2, berarti satu lagi kan, kita disuruhnya kan 3. Bebas sebenarnya. Kalau satu lagi Kak Sari kepikirannya gini aja, 4x kurangi 2x ditambah 4. Nah, ini juga pasti ekuivalen. Coba aja kita buktikan. 4x kurangi 2x ya, itu kan menjadi kayak gini ya. X-nya kita keluarkan dalam kurung. Nah, yang di dalam kurungnya itu untuk menulis 4 kurangi 2. Terus ditambah 4-nya tetap. Sama dengan 4 dikurangi 2 berapa Dek? Tentu saja 2. Terus ada X-nya. Ditambah 4-nya tetap. Tuh ya, terbukti juga. Jadi bentuk aljabar yang di sini 4x kurangi 2x ditambah 4 ini juga ekuivalen. Oke. Jadi untuk soal nomor 7 yang A, Kak Sari pilihkan yang ini 2x plus 6 kurangi 2. 2 dikali x plus 2 pakai dalam kurung penulisannya. Dan yang terakhir 4x kurangi 2x tambah 4. Nah, kalau kalian punya bentuk yang ekuivalen lainnya, boleh ya. Nggak harus samaan dengan Kak Sari gini. Tapi intinya kalau sudah kalian buktikan, itu harus benar. Hasil akhirnya harus sama dengan soalnya, yaitu 2x plus 4. Pakai pembuktian dulu ya, Dek ya, sebelum memilih jawaban kalian masing-masing. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 7 lagi, tapi yang B. 5k kurangi 2. Oke, 5k dikurangi 2. Bentuk yang ekuivalen pertama, Kak Sari sukanya misalnya penjumlahan. Kayak gini aja. 3k ditambah 2k kurangi 2. Nah, ini pasti ekuivalen. Kenapa? Karena 3k ditambah 2k kan jadinya 5k. Terus dikurangi 2, ini juga dikurangi 2. Tuh, udah dapet 1. Lagi, bebas. Misalnya, Kak Sari maunya sekarang pengurangan deh.
kayak gini ya. 8K dikurangi 3K terus dikurangi 2. Ini juga pasti ekuivalen. Coba aja cek. 8K kurangi 3K berapakah? Pasti 5K. Terus dikurangi 2. Ini juga dikurangi 2. Tuh ya Dek ya, ekuivalen. Nah, sekarang bentuk yang ketiga bebas. Misalnya kayak gini. Bentuk yang ketiga Kak Sari agak unik sedikit. Kayak gini deh. 10K dikurangi 4 per 2. Nah, bentuk yang kayak gini nih juga ekuivalen ya. Coba ya kita buktikan untuk bentuk yang terakhir ini. Caranya itu gini. 10K dikurangi 4 per 2 itu artinya kedua suku yang di atas ini semuanya dibagi 2. Kalau mau ditulis terpisah kayak gini. 10K-nya per 2, kemudian negatif 4-nya juga per 2. Per 2 itu artinya dibagi 2. Nah, 10K per 2 itu ya 10-nya aja dibagi 2. 10 bagi 2 adalah 5. Ada K-nya, ya kita kasih K. Jadi 10K per 2 itu 5K. Kemudian negatif 4 per 2 itu artinya negatif 4 dibagi 2. Berapa? Ya negatif 2. Tuh terbukti ya. Hasil akhirnya 5K kurangi 2. Sesuai dengan yang diminta oleh soal. Jadi intinya untuk yang nomor 8 ini atau untuk nomor 7 ini yang B, yang ekuivalen dengan 5K dikurangi 2 adalah yang di sini 1. Kemudian yang ini 2. Yang terakhir yang di sini 3. Oke, sudah ya. Kan dimintanya 3. Kayak gini punyanya Kak Sari. Kalau kamu punya versi yang berbeda, boleh. Asalkan kamu buktikan sendiri hasilnya ekuivalen, berarti itu benar. Oke, sip. Soal nomor 7 A dan B beres. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8, ayo berpikir kreatif. Berikan sepasang tanda kurung sehingga bentuk aljabar di ruas kiri ekuivalen dengan bentuk aljabar di ruas kanan. Oke, yang A, 5N ditambah 3 dikurangi 3N, ini yang ruas kiri, sama dengan 2N ditambah 15, ini ruas kanan. Agar ruas kiri itu ekuivalen dengan ruas kanan, untuk yang A ini kita kasih kurung di sebelah sini, Dek. Di sini nih, Dek. Ini oke, jadi bacanya 5 terus dalam kurung N plus 3 terus dikurangi 3N. Coba kita buktikan ya. Ini Kak Sari tulis ulang dulu yang A. Aslinya kan 5N ditambah 3 kurangi 3N. Sebelah kanannya sama dengan 2N plus 15. Oke. Sip. Nah, kalau misalnya kita kasih kurung di sini menjadi 5 nih ya, dalam kurung N plus 3 dikurangi 3N. Ini jadinya gimana? Coba kita buka-buka kurungnya ya dengan cara dikalikan. 5 kali N adalah 5N. 5 kali positif 3 adalah positif 15. Oke, kemudian dikurangi 3N. Nah, sekarang ini 5N ditambah 15 dikurangi 3N. Yang sama-sama punya N ini boleh dihitung. 5N kurangi 3N. Berapa N sayang? Tentu saja 2N. Terus ditambah 15-nya tetap. Nah, coba sekarang perhatikan. Yang sebelah kanan adalah 2N ditambah 15. Berarti sama dong ya? Sama. Tuh, terbukti ya. Meletakkan kurung di sini merubah menjadi ruas kiri ekuivalen dengan ruas kanan. Kalau tadinya ini belum ekuivalen, coba 5N kurangi 3N, 2N. Terus ditambah 3. Tuh, berarti yang kiri ini 2N tambah 3. Padahal maunya yang kanan adalah 2N tambah 15. Ya udah, kita kurungin gini aja sehingga sekarang ruas kiri ekuivalen dengan ruas kanan. Ya, jadi jawabannya yang di sini kurungnya. Nih udah Kak Sari buatkan tadi. Tuh, gitu. Oke, itu yang A. Nah, sekarang yang B. 5N ditambah 3 kurangi 3N sama dengan 5N. Nah, ini kurungnya di sebelah mana ya agar menjadi ekuivalen? Di sebelah sini nih, Dek. Nih, terus yang di sini, hati-hati. Iya. Bacanya kayak gini. 5N ditambah dalam kurung 3 dikurangi 3, terus di luar kurungnya itu ada N-nya. Coba kita buktikan ya.
Ini aslinya kan kayak gini, 5N ditambah 3 kurangi 3N sama dengan 5N. Nah, sekarang kita kasih kurung 5N ditambah, ini kurungnya 3 dikurangi 3, tutup kurung terus N. Kita hitung, ini 5N-nya tetap ditambah, ini dek, 3 dikurangi 3 berapa? 0 ya. Nanti 0 dikali N berapa? Bilangan berapapun, kalau dikalikan 0 itu hasilnya pasti 0. Sehingga 5N ditambah 0 itu apa? Ya 5N saja. Tuh, terbukti ya. Sebelah kiri dengan sebelah kanan sekarang sama, yaitu sama-sama 5N. Jadi udah ekuivalen ya. Berarti benar peletakan kurungnya untuk yang B itu di sini tadi. Nih, udah Kak Sari buatkan ya. 3 kurangi 3 gitu. Oke? Sip, itu untuk nomor B atau soal yang B. Sekarang soal yang C. 5N ditambah 3 dikurangi 3N sama dengan 5N kuadrat. Nah, ini kurungnya sebelah mana ya kira-kira? Kurungnya itu di sebelah sini, Dek. Nih, memisahkan 5 dengan N-nya, kemudian memisahkan 3 juga dengan N-nya. Oke, coba kita buktikan ya. Ini yang C, aslinya 5N ditambah 3 kurangi 3N sama dengan 5N pangkat 2. Nah, sekarang kita kasih kurung di sini 5, terus N ditambah 3 kurangi 3 tutup kurung N lagi. Nah, ini kita hitung dulu. Coba ya. Ini 5 buka kurung N positif 3 dikurangi 3 itu berapa? 0 ya, berarti ini seperti ditambah 0, terus ada N-nya lagi. Nah, N ditambah 0 itu berapa, Dek? Tentu saja N, jadi boleh ditulis gini, 5 buka kurung N, terus N lagi. Nah, ini bacanya adalah 5 kali N kali N. Hasilnya apa? Tentu saja 5N pangkat 2. Tuh, sama ya dengan yang sebelah kanan, 5N pangkat 2 juga. Berarti terbukti ya, meletakkan kurung seperti itu membuat ruas kiri ekuivalen dengan ruas kanan. Jadi kurungnya di sini ya, Dek ya. Di antara N sampai negatif 3 ini. Tadi pun sudah Kak Sari letakkan di sini. Oke, jelas ya? Oke, itu tadi deh pembahasan di halaman 144 sampai 145 soal nomor 6, 7, dan 8. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar atau di dalam grup juga bisa. Untuk yang belum gabung di grup, selama grupnya belum penuh masih boleh ya. Chat aja di 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kamu pilih sendiri ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke? Nah, sekarang waktunya pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.